Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat 376 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat terkasih, mari kita bersama berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh Tuhan himpunkan kembali bersama dari rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kehadiran-Mu nyata ketika sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kami sekalian. Kami mohon ya Bapa, berkenanlah Engkau mengurapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar baik kami yang menyampaikan dan kami semua yang akan mendengarkan, Tuhan memberkatinya sehingga firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam tingkah laku perbuatan kami setiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama Alkitab kita pada saat ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga yang mau melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ketika kita melihat dalam kehidupan, kita berjumpa mungkin dengan para pemabuk atau pekerja seks komersial atau para pecandu narkoba dan lain sebagainya yang bisa masuk dalam kategori orang-orang berdosa. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang kepadanya kita tidak boleh bergaul. Kepada mereka kita tidak boleh berteman, karena beranggapan bahwa kalau kita bergaul dengan mereka maka kita pun juga bisa jadi menjadi rusak seperti mereka. Artinya banyak dalam kehidupan kita seringkali membatasi diri untuk bisa mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang ada dalam kondisi yang demikian. Karena tidak juga bisa kita pungkiri, banyak kemudian orang-orang yang seperti itu bisa jadi menjadi orang yang berusaha untuk mencelakakan kita, menipu kita, mengambil bagian untuk bisa menggerogoti apa yang kita punya, mencari keuntungan dari kita. Seperti itu. Terkadang dalam kehidupan yang demikian kita berpikir, apakah Tuhan berkenan atau Tuhan ada berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang demikian? Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya cara pandang yang demikian, maka sesungguhnya keimanan kita kepada Tuhan patut untuk kita pertanyakan secara pribadi. Seperti apa yang dialami oleh Yesus, murid-muridnya, pemungut cukai dalam hal ini Matius dan juga teman-temannya, dan juga semua orang berdosa yang datang untuk makan bersama-sama dengan Yesus dan muridnya, bahkan orang Farisi yang menyaksikan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara pandang seperti yang sudah sempat saya jelaskan di awal tadi, itu banyak kali terjadi dalam kehidupan kita, dan inilah yang merupakan gambaran dari orang Farisi yang hadir dalam bacaan kita pada saat ini. Orang Farisi mempertanyakan kepada salah seorang murid Yesus. Dia bertanya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan pertanyaan ini biasanya pun juga terjadi, bahkan terlontar dari mulut kita, sehingga dalam kehidupan kita seringkali membatasi diri dengan mereka yang dalam kategori kelompok orang-orang berdosa. Sehingga dari apa yang dipertanyakan oleh orang Farisi, Yesus dengan tegas menjawab pertanyaan itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sekali lagi melalui perumpamaan, Yesus menyatakan bahwa kehadirannya bukanlah untuk orang benar saja, tetapi juga untuk orang yang berdosa. Sehingga kita melihat kembali bahwa orang Farisi tahu benar tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak paham artinya, sehingga dalam ayat yang ke-13 Yesus menegaskan di situ, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan diri melalui firman Tuhan pada saat ini. Seringkali kita menyatakan bahwa kita tahu firman Tuhan, tetapi jangan sampai kita ternyata menjadi seperti atau bahkan menjadi sama seperti orang Farisi ini. Tahu firman Tuhan, tetapi masih membatasi kabar keselamatan itu untuk bisa disebarluaskan juga kepada mereka yang berdosa. Kepada mereka yang berdosa pun Tuhan hadir, apalagi kepada mereka yang benar hidupnya.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus saja hadir di tengah-tengah mereka yang berdosa, maka kita pun sama-sama menyadari diri bahwa ketika Dia datang bersama-sama hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, itu berarti kita semua adalah orang berdosa dan patut untuk diselamatkan. Jangan menganggap diri yang paling benar. Jangan menganggap diri yang paling mulia. Jangan menganggap diri yang paling kudus dan suci. Tetapi mari lihat kembali bahwa dalam kehidupan kita pun juga adalah orang yang berdosa. Sehingga Tuhan berinisiatif untuk datang menyelamatkan kita. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk bisa memberikan sekat-sekat dalam kehidupan, untuk bisa juga hadir kepada mereka yang sering kali kita mengkategorikan mereka adalah kelompok orang-orang berdosa yang tidak layak kepadanya kita bisa bergaul dan berteman. Bapak Ibu Saudara, di Minggu Advent yang pertama ini, dalam pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita belajar bersama bahwa Tuhan sebelumnya telah datang ke dalam dunia, menebus kita dari dosa dan celah, dan dari anugerah keselamatan yang Tuhan telah karuniakan bagi kita sekalian, kita memperoleh kehidupan, sehingga bersama-sama kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar untuk juga membagikan kabar keselamatan Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, kepada mereka yang tersesat jalannya, kepada mereka yang hilang pengharapan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu Saudara, sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga mari bersama-sama kita melihat kembali kehidupan kita. Kita melihat bahwa ketika Yesus katakan kepada Matius yang adalah seorang pemungut cukai, Dia katakan, "Ikutlah aku." Artinya di sini Tuhan menghendaki bahwa manusia yang berdosa dipulihkan dan hendaknya hidup di dalam Dia, mengikuti segala ketetapan dan kehendaknya, mengikuti teladan hidup Yesus sepanjang Ia ada dalam dunia, yang mengasihi manusia, tidak kemudian membatasi diri dengan hanya mengasihi kelompok tertentu, melainkan mengasihi semua orang. Mengikuti Tuhan berarti mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, tidak memandang status sosial, tidak memandang latar belakang, namun kasih itu harus merata kepada siapapun, karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua orang, maka kita harus mengasihi semua orang juga, sebagai bentuk kasih kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Biarlah dalam kesempatan ini, di Minggu Advent ini, kita belajar bersama-sama bahwa dalam penantian pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita hidup dalam kebenaran. Bahkan kita setia mengikuti Tuhan, bukan dengan keakuan diri kita, tetapi semata-mata mengikuti Tuhan yang adalah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita keselamatan untuk bisa hidup dalam kerajaannya yang mulia. Bahkan dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan ketika kita masih ada dalam dunia ini, jadilah pelaku firman Tuhan. Ikutilah Tuhan dengan setia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari bersama-sama kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 376, kita nyanyikan baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Kita nyanyikan bersama-sama. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana.
hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan telah dinyatakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa hikmat yang Tuhan beri memampukan kami untuk memahami bahwa dalam kehidupan kami harus mengikuti Tuhan dengan setia. Kami harus menjadi teladan Kristus, saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Bukan kemudian membatasi diri kami untuk bisa berjauhan dengan mereka yang sering kali kami pandang berdosa dan tidak kembali bercermin pada diri sendiri bahwa kami pun juga adalah orang yang berdosa. Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakan untuk bersama-sama menikmati keselamatan yang Tuhan beri. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diperbarui, kami dimenangkan. Sehingga melalui kehadiran kami yang dimenangkan, kami pun harus memenangkan hidup orang lain dengan senantiasa patuh dan taat pada firman Tuhan, sehingga dalam kesaksian hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ya Bapa dalam kerajaan surga, dalam perkenanan dan belas kasihan Tuhan, kiranya menyertai dan melingkupi akan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalani hari-hari anugerah Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan kami dimampukan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati yang terpancar dalam kasih kami kepada sesama, penuh melimpah, dan kami belajar bersyukur dalam segala hal yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, kami boleh tiba kembali di minggu Advent yang pertama ini. Kami boleh bersama-sama mengingat rayakan kembali masa-masa kedatangan Tuhan. Kiranya dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami boleh menjalani hidup dalam ketaatan, sehingga ketika kelak Tuhan datang yang kedua kali dalam hidup kami didapati tidak bercacat, tidak bercelah. Hidup kami boleh disempurnakan karena Tuhan telah mengorbankan hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami tetap menyerahkan keberadaan hidup kami dalam segala pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan berkenan menguatkan kami. Tuhan berkenan memberikan kepada kami kesehatan. Sehingga dalam menjalani hidup kami, dalam segala berkat yang Tuhan beri, dalam segala pekerjaan tugas tanggung jawab kami boleh belajar untuk terus melihat kasih setia Tuhan dan bersyukur. Karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Bentengilah kiranya rumah kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga keluar masuk kami selalu diberkati Tuhan, dan kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tetap mendoakan terus keberadaan bangsa dan negara kami dalam segala pergumulan, dalam segala tindakan ketidakadilan, dalam segala hal yang terjadi. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan memberkati dan menyertai. Biar dari segala hal yang kami alami, kami memohon kiranya pengampunan dan belas kasihan Tuhan terjadi bagi dunia ini, secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga pemulihan boleh terjadi. Kami warga negara boleh bersatu padu untuk bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, kami boleh bersatu padu melaksanakan kehendak dan ketetapan Allah melalui peraturan yang ada, yang boleh dibagikan oleh para pemerintah dan pemimpin kami sekalian. Biar dalam hikmat yang Tuhan beri, kami dimampukan dalam melaksanakannya. Bahkan Tuhan, berkenanlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi para pemimpin kami, untuk mereka dapat melayani masyarakat Indonesia dalam hikmat yang Tuhan beri. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam kerajaan surga, dan bukan kehendak kami dalam kehidupan ini. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.